Dasar negara kita adalah Pancasila, ada nilai ketuhanan di sana, di mana nilai-nilai religius tidak bisa diabaikan sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita khawatirkan jika dipaksakan akan timbul instabilitas karena muncul penolakan keras dari berbagai kelompok masyarakat. Minuman keras itu haram, dilaknat oleh Allah dan Rasul-Nya. Saudara, nggak boleh dikonsumsi oleh umat Islam. Kita udah kasih tahu pemerintah, kasih tahu presiden, kasih tahu DPR, emang dasar pejabatnya bandel. Nah sekarang kita lihat apa yang terjadi gara-gara orang mabuk, saudara. Penembakan terjadi di sebuah kafe kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Dalam insiden tersangka yang diduga di bawah pengaruh minuman keras menembak 4 orang, 3 diantaranya tewas. Akibat di bawah pengaruh minuman keras, orang duda di Kabupaten Ngawi memperkosa gadis tetangganya yang hidup sendiri di rumahnya. Dalam aksinya, pelaku mengikat tangan korban dan mengancam dengan sebatang tongkat. Miras oplosan kembali menelan korban jiwa. Kali ini di Kabupaten Tasikmalaya, 8 remaja dilarikan ke puskesmas dan rumah sakit. 3 orang tewas diduga overdosis setelah menenggak miras oplosan dari campuran alkohol dan minuman energi. Miras itu diharamkan Allah dan Rasulnya. Sekali haram tetap haram, nggak boleh kita untuk mengkonsumsinya. Betul? Siap perang lawan honor, siap perang lawan miras. Takbir. Tapi jangan dekati yang namanya minuman keras. Innamal khamru wal maisir wal amsaru rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Sesungguhnya hamar dan teman-temannya, jangan kau dekati itu, dekat saja jangan, dekat saja jangan. Kata Allah, jangan kau dekati. Sesungguhnya hamar itu perbuatan setan. Min amali syaitan, perbuatan setan, bapak moyangnya dosa. Kenapa dia bapak moyangnya dosa? Karena kalau kau mabuk, segalanya kau halalkan. Jokowi buka pintu izin investasi untuk industri miras besar sampai eceran. Pemerintah menetapkan industri minuman keras sebagai daftar positif investasi terhitung sejak tahun ini. Sebelumnya, industri tersebut masuk dalam kategori bidang usaha tertutup. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang bidang usaha penanaman modal. BLEID yang merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini telah ditandatangani Presiden Joko Widodo dan mulai berlaku pertanggal 2 Februari 2021. Lebih lanjut, dalam lampiran 3 Perpres 10 2021, pemerintah mengatur pada tempat klasifikasi miras yang masuk dalam daftar bidang usaha dengan persyaratan tertentu. Pertama, industri minuman keras mengandung alkohol. Kedua, minuman keras mengandung alkohol berbahan anggur. Adapun keduanya mempunyai persyaratan, yakni untuk penanaman modal baru hanya dapat dilakukan di Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Papua dengan memperhatikan budaya serta kearifan lokal. Penanaman modal tersebut ditetapkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM berdasarkan usulan gubernur. Ketiga, perdagangan eceran minuman keras dan beralkohol. Keempat, perdagangan eceran kaki lima minuman keras atau beralkohol. Namun, ada syaratnya, yakni jaringan distribusi dan tempat harus disediakan secara khusus. Merujuk pasal 6 Perpres 10 2021, industri miras yang termasuk bidang usaha dengan persyaratan tertentu itu dapat diusahakan oleh investor asing, investor domestik, hingga koperasi dan usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Namun, untuk investasi asing hanya dapat melakukan kegiatan usahanya dalam skala usaha besar dengan nilai investasi lebih dari 10 miliar di luar tanah dan bangunan. Selain itu, investor asing wajib berbentuk persero terbatas atau PT berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia. Sebagai info, Perpres 10 tahun 2021 telah merevisi aturan sebelumnya, yakni Perpres nomor 44 tahun 2016 tentang daftar bidang usaha tertutup dan bidang usaha yang terbuka.
dengan persyaratan di bidang penanaman modal. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM Bahlil Hadalia mengatakan adanya Perpres 10/2021 bertujuan untuk meningkatkan daya saing investasi dan mendorong bidang usaha prioritas. Melalui BLI tersebut, Bahlil juga menyampaikan bahwa investasi tertutup saat ini hanya ada 6, antara lain budidaya industri narkoba, segala bentuk perjudian, penangkapan spesies ikan yang tercantum dalam appendix atau CITES, pengembalian atau pemanfaatan koral dari alam, senjata kimia dan bahan kimia perusak ozon. Indonesia tidak boleh harus jaga moral yang baik untuk karang-karang, jadi tidak boleh diambil. Tapi yang di budidaya alam boleh, kata Bahlil saat konversi pers implementasi Undang-Undang Cipta Kerja. Jokowi baru saja menaikkan peraturan presiden atau Perpres nomor 10 tahun 2021 tentang bidang usaha penanaman modal. Dalam salah satu pasal dari Perpres tadi, pemerintah membuka peluang investasi dalam hal-hal yang berkaitan dengan produksi dan juga distribusi minuman keras, baik skala besar maupun skala kecil, bahkan sampai eceran dan kaki lima. Halal atau haram? Jawab yang kompak, miras itu halal atau haram? Halal atau haram? Mau menenggak minuman keras? Mau nenggak minuman keras? Kenapa? Kenapa? Tapi lezat. Tapi lezat. Tapi bisa ngangetin badan. Tapi bisa jadi obat. Tapi merek luar negeri. Tapi legal nih. Tapi resmi. Tapi gratis. Tapi cakep. Takbir. Masa bodoh dengan miras, saudara. Masa bodoh. Mau lezat, mau enak, mau murah, mau gratis, mau ngangetin badan, mau bisa jadi obat, mau legal atau ilegal, tidak ada urusan. Miras itu diharamkan Allah dan Rasulnya. Sekali haram tetap haram, nggak boleh kita untuk mengkonsumsinya. Betul? Siap perang lawan khamr, siap perang lawan miras. Takbir. Kemarin ada kejadian perempuan masih SMP di bawah umur diperkosa 14 pemuda yang sedang mabuk gara-gara miras sampai mati. Itu anak perempuan yang di bawah umur, saudara. Saya mau tanya, biadab tidak? Jahat tidak? Prihatin tidak? Gara-gara peristiwa itu, pejabat kalang kabut. Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Pak lalu mau menyanyi. Pakai pura-pura kaget, saudara. Para habaib, para ulama, para kiai sudah mengingatkan sejak lama. Tutup pabrik minuman keras, larang penjualan minuman keras, karena minuman keras sebagaimana Nabi katakan, innal khamra ummul khaba'ith. Sesungguhnya khamr itu adalah biang keladi segala kejahatan, saudara. Pak, Bu, catat baik-baik. Orang mencuri belum tentu dia merampok. Orang merampok belum tentu dia membunuh. Orang membunuh belum tentu dia berzina. Orang berzina belum tentu dia berjudi. Orang berjudi belum tentu dia konsumsi ganja atau narkoba, saudara. Tapi kalau orang sudah mabok karena ganja, mabok karena narkoba, mabok karena miras, saudara, diajak nganiaya orang, ayo. Diajak membunuh, ayo. Diajak berzina, ayo. Diajak memperkosa, ayo. Semua pintu kejahatan terbuka, saudara. Sampai Nabi mengatakan, innallaha azza wa jalla la'anal khamra. Allah melaknat khamr. Melaknat yang buat khamr, saudara, yang minta dibuatin khamr, yang beli khamr, yang menjual khamr, yang membeli khamr, yang menyediakan khamr, termasuk yang mengizinkan peredaran khamr, saudara. Nah kan udah dikasih tahu sama para habaib, para ulama. Udah dikasih tahu belum? Udah dikasih tahu belum? Habaib ceramah sampai pada bebusak tuh mulut. Nggak didengerin sama pemerintah, betul? Betul? Sampai sekarang pabrik minuman keras masih ada, betul? Salah satunya di Bekasi lagi. Tapi yang nanam saham Jakarta.
Sahamnya dari Pemda Jakarta, pabriknya di Bekasi, saudara, Delta, saudara. Itu pabrik minuman keras yang mengizinkan pemerintah. Pemerintah yang mengizinkan, saudara. Pendirian pabriknya, pendistribusiannya, penjualannya, peredarannya. Mereka yang mengizinkan miras. Sekarang pura-pura kaget. Ada apa? Ada apa? Mulut lu bojengkol. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Masya Allah, apa-apaan saudara. Kalau pemerintah, DPR sayang kepada rakyat, tutup pabrik minuman keras. Betul? Kalau mereka cinta kepada generasi muda, saudara, tutup pabrik minuman keras. Jangan izinkan minuman keras diperjualbelikan. Betul?